Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pendengar Ed Horror Stories. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada episode kali ini, Ed Horror Stories akan menceritakan peristiwa seram yang merupakan sebuah kisah nyata dialami langsung oleh Mbak Ira namanya. Peristiwa menyeramkan ini terjadi di tahun 2010 di daerah Serpong, tepatnya di area Gading Serpong. Berikut ceritanya. Pada suatu sore, saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 16.20 waktu Indonesia Barat sore, di mana warna matahari sudah menunjukkan warna saga dan menunggu saat-saat akan tenggelam. Wilayah Gading Serpong di mana kejadian ini terjadi pada tahun 2010. Saat itu masih didominasi oleh semak belukar di beberapa bagian. Masih terdapat beberapa kampung juga saat itu. Kondisinya belum seperti sekarang yang sudah banyak dibangun perumahan serta kawasan komersil yang cukup ramai. Sore hari itu aku harus menjemput anakku yang sedang menjalani program pesantren kilat di sebuah daerah di Kabupaten Tangerang. Karena waktu yang sedikit mepet dan hampir menjelang malam, aku memutuskan untuk menggunakan jasa ojek. Saat itu belum ada ojek online ya. Gak lama menunggu, akhirnya aku mendapatkan abang ojek yang bersedia untuk mengantarku menuju ke pesantren di mana anakku menjalani pesantren kilat. Abang ojek itu menggunakan motor jenis bebek. Aku ingat, saat ojek mulai jalan, jam tanganku menunjukkan jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Hari masih terang karena matahari masih bersinar dan pelan-pelan mulai beranjak untuk tenggelam. Motor bang ojek mulai menyusuri jalan. Saat itu aku bertanya ke bang ojek, "Bang, kita lewat jalan mana ya? Saya mau jemput anak saya. Kalau bisa lewat jalan potong aja lah, supaya bisa cepat sampai tujuan." "Ada bu, kita lewat jalan potong aja, lewat jalan Gunung Batu, lebih cepat bu," sahut bang ojek. "Oh, motor bisa lewat sana ya bang?" Tanyaku balik. "Bisa bu, bisa," jawab si bang ojek. "Berapa lama tuh bang kalau lewat situ?" Tanyaku. "Oh, bentaran bu, sebentar kok, kurang dari 30 menit bisa sampai sana." Begitu jawaban bang ojek meyakinkanku. Aku pun mengiyakan untuk memilih jalan pintas yang disebut abang ojek itu. "Oh, ya udah lewat sana aja bang," sahutku tanpa pernah terbetik di pikiran bahwa akan terjadi peristiwa apapun. Maka dimulailah perjalanan sore itu yang menjadi awal dari cerita horor yang aku alami. Dan sekali lagi, aku ingat bahwa saat itu hari masih terang. Awal perjalanan semua normal-normal saja. Beberapa kali motor ojek yang aku tumpangi berpapasan dengan motor-motor lain yang melewati jalan tersebut. Berarti memang jalan tersebut adalah jalan yang sering dilalui orang. Tiba-tiba motor ojek berhenti mendadak. Setelah aku lihat ke depan, ternyata ada seekor ular hitam berukuran sedang yang akan melintas jalan yang akan kami lalui. Tapi kok anehnya, di tengah jalan ular itu berhenti dan tiba-tiba mengangkat setengah badannya lalu menoleh menatap tajam ke arahku dan bang ojek. Lalu tidak lama ular tersebut kembali lanjut menyeberang jalan. Motor melanjutkan perjalanan. Kemudian ada 2 jalan bercabang, kiri dan kanan. "Bang, lewat mana ini kita?" aku bertanya. "Bu, kalau ambil jalan ke kanan kita bisa lebih lama, muter bu," gitu jawab bang ojek. Aku balik menjawab, "Ya udah lewat jalan kiri aja kalau gitu bang." Bang ojek lantas mengarahkan motornya dan masuklah melewati ke jalan sebelah kiri. Dan tidak lama lewat jalan itu, namun tiba-tiba keadaan sekitar pelan-pelan menjadi temaram, seperti sudah memasuki malam hari. "Bang, kenapa ini jadi gelap ya?" tanyaku.
Gak tahu bu, kenapa bisa gelap gini? Jawab Bang Ojek. Motor terus melaju dan kontur jalanan mulai menanjak dengan pemandangan yang gelap. Bagian kiri dan kanan jalan ditumbuhi rumpun bambu yang tinggi, lebat. Bambu yang aku lihat tidak seperti kebanyakan pohon bambu yang biasanya. Tapi di situ aku melihat pohon bambu yang memiliki batang yang besar-besar. Dan saking rindangnya pohon bambu itu membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Tiba-tiba aku kaget karena terdengar suara alunan musik gamelan. Iya, alunan musik gamelan sangat jelas terdengar di telingaku. Spontan aku nanya ke Bang Ojek, "Bang, ini ada orang nikah di mana ya?" Saat itu aku masih belum berpikir hal-hal di luar nalar yang akan terjadi. "Wah, gak tahu bu, masa sih jam segini nikahan?" katanya. Aku menjawab, "Ya, mungkin ada orang kampung dekat-dekat sini yang buat acara nikahannya malam." Nah, di situ bulu kuduku mulai agak meremang. Merinding yang aku rasakan menjalar ke sekujur tubuhku. Jantungku berdetak kencang. Tapi aku gak ngomong apa yang aku rasakan ke si Bang Ojek. Tapi yang makin membuatku merasa aneh adalah suara gamelan itu gak hilang-hilang. Terus saja menempel berada di dekat telingaku. Lumrahnya, kan kalau makin menjauh dari sumber suara, maka suara tersebut akan makin jauh terdengar sampai menjadi suara yang sayup-sayup. Tapi suara gamelan ini terus saja terdengar jelas di telingaku. Tidak menjadi sayup-sayup. Padahal motor kan terus berjalan menjauh. "Pak, kok suara gamelannya tambah kencang ya? Kok gak hilang-hilang pak?" Aku berkata, "Iya ya bu, kok gak hilang suaranya?" timpal Abang Ojek. Jadi aku memperkirakan saat itu motor sudah berjalan hampir 10 menit semenjak suara gamelan terdengar. Tapi suaranya kok yang gak hilang-hilang, malah makin jelas terdengar dan gak hilang dari pendengaranku dan Abang Ojek itu. Tiba-tiba Bang Ojek berkata, "Bu, berdoa yuk." Suasana yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi makin gelap gulita sampai Bang Ojek nyalain lampu motornya. Waktu dulu kan motor lampunya gak terus menyala seperti sekarang. Gelap lah pokoknya. Dan gak ada satupun motor lain yang berpapasan dengan kami seperti sebelumnya. Hanya aku dan Bang Ojek yang melintas di jalan sepi yang gelap dan membuat merinding itu. Aku pun berdoa sebisanya dan sebanyak-banyaknya. Nah, saking takutnya, aku malah sampai lupa beberapa ayat yang aku baca. Mungkin karena aku tidak fokus. Badanku makin meremang dan jantungku makin berdegup kencang. Aku makin takut karena suara gamelan itu makin dekat dan kencang terdengar di telingaku. Dan kali ini diiringi dengan kelebatan-kelebatan suara angin yang menderu-deru di telinga kiri dan kananku. Iya, kelebatan suara angin dari depan dan belakang yang gak henti-henti di telingaku. Setengah panik aku nanya Bang Ojek, "Bang, ini masih jauh gak?" Bang Ojek menjawab, "Aduh, gak tahu bu, kok perasaan kita gak nyampe-nyampe ya." Feelingku makin gak enak. Padahal kami sudah berjalan sudah sekitar setengah jaman. Lalu sontak aku melihat jam tangan. Astaga, jam tanganku mati. Aku tanya ke Bang Ojek, "Bang, ini jam berapa? Kok gak nyampe-nyampe?" Bang Ojek menjawab, "Gak tahu bu, kan saya gak pakai jam." Dijawab dengan nada panik dan aku pun ikutan panik. Anehnya, saat itu dorongan untuk menyuruhku melihat ke arah belakang begitu kuat. Tapi aku tahan untuk gak melihat. Bahkan sekedar untuk melihat kaca spion motor pun aku ngeri. Campur aduk pikiranku saat itu terutama pas lihat jam tanganku yang mati. Tapi aku sempat berpikir, oh mungkin belum diganti baterai jam itu. Tiba-tiba si Abang Ojek ngomong, "Bu,
ada lampu di depan. Aku menyahut, wah, ada rumah ya di depan. Aku sedikit merasa agak lega karena sudah terus-terusan naik motor melewati jalanan kecil yang bergelombang, berbatu, sepi, gelap, dikelilingi pohon bambu, pohon pisang, dan pohon-pohon besar serta semak-semak setinggi 2 meteran, lama pula. Ditambah dihantui rasa takut yang sangat. Dan akhirnya bisa juga menemukan keramaian, perasaan lega saat itu. Dan saat itu terlihat sebuah sinar seperti cahaya pelita kecil. Langsung aku bilang ke Abang Ojek, coba ke situ Pak, ayo cepat Pak. Bang Ojek menjawab, iya Bu, dengan nada gugup. Ketika mendekati sinar cahaya pelita itu, Abang Ojek setengah berteriak bilang, Bu, ada warung Bu. Aku menjawab, ayo Bang, kita mampir, istirahat dan ngopi dulu. Saat itu aku melihat sebuah warung kecil di sebelah kanan jalan, di antara semak belukar dan pohon bambu yang lebat. Motor mendekati warung tersebut. Dari kejauhan terlihat seorang laki-laki tua berpakaian model zaman dulu, seperti baju silat warna hitam dan tidak memakai alas kaki. Dia baru saja keluar meninggalkan warung. Lalu kemudian laki-laki itu menoleh sebentar ke arah kami dan lanjut berjalan membelakangi kami. Motor pun berhenti tepat di depan warung. Kami disambut oleh sepasang laki-laki dan wanita yang diperkirakan berusia 50-an tahun lebih. Ibu tersebut berpakaian kebaya model lama, berkain jarik, dan rambut disanggul seadanya. Sebuah tusuk konde tertancap di sanggulnya. Si bapak berbaju pangsi atasan dan bawahan hitam. Dia memakai ikat kepala. Gambarannya persis seperti baju pendekar zaman dulu. Mereka berdua tidak memakai alas kaki. Warung itu gak besar, terbuat dari bilik bambu. Di depannya ada bale-bale dan meja kursi yang terbuat dari kayu yang terlihat cukup tua. Ada etalase kecil terbuat dari kayu dan di dalamnya hanya memajang beberapa bungkus mie instan, kopi rencengan yang digantung serta ada teh juga. Suasana di situ gelap dan penerangan di warung tersebut hanya diterangi oleh sebuah lampu tempel minyak tanah khas zaman dulu yang digantung di dinding warung bagian dalam. Nah, saat berhenti di depan warung tersebut, suara gamelan yang sedari tadi terdengar kencang dan mengikuti kami tiba-tiba berhenti. Saat itu aku tidak punya prasangka apa-apa terhadap warung dan sepasang suami istri tersebut, karena aku sudah merasa sedikit lega setelah melalui perjalanan yang lama dan mencekam tadi. Sepasang suami istri tersebut menyambut kami dengan senyuman dan ekspresi wajah yang datar. Sejenak si bapak masuk ke dalam warung. Aku pun duduk di bangku sambil meletakkan helm di atas meja warung. Si ibu warung bertanya dengan logat Sunda, "Ini teh dari mana? Mau kemana?" Aku menyahut, "Bu, mau minum dulu." Lalu aku dibuatkan air teh manis hangat dan si abang ojek dibuatkan kopi oleh si ibu. Si ibu kembali bertanya dengan nada pelan dan datar, "Ini teh mau kemana? Kenapa lewat situ?" "Nggak usah lewat situ. Udah minum dulu, ngeteh dulu, ngopi." Sambil si ibu bertanya kepada kami, si bapak keluar warung lalu duduk-duduk di balai di depan warung sambil memperhatikan kami dengan ekspresi datar tanpa senyuman. Si bapak sambil menghisap rokok kawung. Oh ya, rokok kawung itu adalah rokok yang menggunakan tembakau asli yang dilinting dengan daun kawung atau daun aren. Biasanya ada cengkeh juga. Si bapak menghisap rokok dalam-dalam dan terdengar rokoknya berbunyi kretek, kretek, kretek saat tembakau kering itu terbakar. Aku sempat bertanya ke si ibu, "Ibu kenapa buka warung di sini? Kan di sini sepi banget." Si ibu menjawab, "Ah,
Siapa bilang di sini sepi? Di sini rame, langganan saya banyak. Aku kembali menjawab, tapi sepi banget ya sekarang, Bu. Lalu aku melihat ke jam tanganku, dan jam tanganku masih mati pada posisi 5:15 sore. Tadi aku mulai naik ojek jam 4:30. Udah hampir 1 jam ternyata. Aku kembali bertanya, di sini tuh mendung ya, Bu? Gelap? Sahut si ibu, enggak, pohonnya aja yang rapat. Percakapan berlanjut. Si ibu pada percakapan saat itu banyak memberikan nasihat-nasihat dan petuah kepada aku dan Bang Ojek. Dan petuah yang diberikan banyak menggunakan kata jangan. Jangan ini, jangan itu. Lalu si ibu berkata, nanti Neng jangan lihat ke belakang. Jangan pernah lihat ke belakang. Jalan aja terus sampai nemu jalan besar. Ini udah dekat ke jalan besar dari sini. Aku menjawab, oh iya Bu. Lalu si bapak masuk kembali ke dalam warung tanpa berkata apa-apa. Aku pun pamit bersama si abang ojek kepada si ibu sambil membayar. Aku lupa saat itu aku bayar pakai uang berapa, karena uang itu langsung aku berikan kepada si ibu setelah aku tarik dari dompet. Aku pamit, makasih ya Bu. Oh iya, hati-hati, jangan lihat ke belakang ya Neng, kata si ibu dengan suara pelan dan datar. Motor dihidupkan oleh abang ojek dan mulai berjalan meninggalkan warung, kembali melewati jalanan sepi itu. Namun sekitar 200 meter setelah meninggalkan warung, tiba-tiba motor ngerem mendadak dan berhenti. Aku tanya ke si bang ojek, "Aya naon bang?" Dalam bahasa Sunda yang artinya ada apa bang? Abang ojek menjawab, "Bu, helm ketinggalan." Aku menyahut, "Oh iya bang, ada di atas meja dekat saya duduk tadi." "Ya udah bang, balik lagi daripada nanti kena polisi." Abang ojek pun memutar balik ke warung tempat tadi kami berhenti. Dan saat sampai, warung tersebut tidak ada. Dan helm yang ketinggalan tadi tergeletak di tanah di semak-semak. "Yang tadi warungnya kemana?" kata abang ojek setengah berteriak. Aku dan bang ojek terdiam. Kondisi makin mencekam. Lalu si bang ojek langsung menyambar helm yang tergeletak di tanah dan bilang, "Hayu Bu." Dan dia langsung putar balik. Aku naik dan motor langsung tancap gas. Gak lama setelah motor putar balik, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang-orang ramai yang tertawa riuh. Seolah-olah mereka menertawakan kami. Sangat ramai sekali. Aku pun makin ketakutan dan merinding saat itu. Motor terus melaju, tapi perjalanan itu makin terasa lama. Masih dengan pemandangan kiri dan kanan jalan yang sama seperti sebelumnya, yaitu pohon bambu, pohon-pohon pisang, pohon-pohon besar dan semak-semak tinggi, gelap dan sunyi. Hanya ada suara motor ojek yang terdengar. Padahal kan si ibu warung tadi bilang bahwa sudah dekat ke jalan besar. Tapi kok gak sampai-sampai ya, gumamku dalam hati. Setelah berjalan lumayan lama, aku mulai melihat deretan lampu-lampu berjejer dan ternyata itu adalah jalan raya. Saat masuk jalan raya tersebut, suasana kembali terang dan banyak kendaraan yang masih lalu lalang di jalan raya tersebut. Aku pun kaget saat melihat jam tanganku yang tiba-tiba hidup kembali dan waktu di jam tanganku menunjukkan jam 5:15 waktu Indonesia Barat. Kami pun mampir ke warteg yang ada di pinggir jalan raya itu karena abang ojeknya pucat dan lemas dan abang ojeknya akhirnya pingsan. Mungkin karena shock dengan kejadian tadi. Akhirnya aku cerita ke orang-orang di warteg itu peristiwa yang barusan aku alami dengan abang ojek. Salah satu orang di warung bertanya, "Bu, ibu tuh dari mana?" "Saya tadi lewat jalan Gunung Batu," jawabku. Akhirnya orang di warung itu bilang, "Kenapa lewat situ Bu? Itu daerah keramat, banyak makam Bu." Dan menurut info orang-orang di warung itu, di sana memang sering terdengar suara-suara gamelan. Katanya mereka
Di situ sering diadakan acara pernikahan di alam gaib. Oh ya, saat itu memang perjalanan yang aku rasakan terasa sangat jauh. Sampai-sampai abang ojek sebelum pingsan bilang perjalanannya lama. Bensin motor yang tadinya full saat sampai di warteg pinggir jalan raya sudah hampir habis. Info dari orang juga mengatakan bahwa sebenarnya ular yang menyeberang jalan tadi itu sebenarnya adalah sebagai pertanda untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ya, itulah peristiwa mencekam dan menyeramkan yang gak pernah aku lupa sampai sekarang. Sangat-sangat